Hai, kembali lagi bersama saya, Chef Surti. Menu kita hari ini adalah salah satu menu favorit keluarga saya, mac and cheese. Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan: pasta, susu, cheddar cheese, minyak sayur, parmesan cheese, black pepper, garam, gula, chicken powder, parsley, dan paprika powder. It's heaven. Ya, itu tadi resep mac and cheese-nya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalian juga bisa request mau saya masak apa minggu depan. Bye! Kok bisa ya? Video udah dibikin sebagus gini. Pakai nyewa videografer segala. Yang nonton cuma 2.000. Bahan baku udah diganti sama yang lebih murah. Kenapa kosnya tetap tinggi? Nah ini, ada ibu-ibu bikin resep cuma pakai handphone doang. Gambarnya goyang-goyang. Yang nonton bisa 1 juta. Atau jangan-jangan buka cabangnya kecepetan? Apaan sih, Yang? Ini loh sayang, kos kita makin hari makin tinggi, tapi penjualan makin lama malah makin turun. Aku khawatir kita harus menutup beberapa kedai untuk kurangin kos. Aduh. Yang, kamu tahu Chef Renata kan? Iya. Masa baru berapa menit upload video yang nonton udah ratusan ribu? Bisa. Menurut kamu apa yang spesial? It's a lot of work, tapi masih seneng lah ngejalaninnya. Tatonya mungkin? Apa hubungannya tato sama masak? Ya serem aja. Mungkin takut disamperin kali kalau nggak nonton. Pelan-pelan, setiap ada event saya nabung. Saya bangun. Ya udah aku bikin tato. Tato apa? Tato apa yang serem? Tabung gas. Tabung gas. Yang kecil aja, yang 3 kilo. Mana serem? Itu serem sayang. Kamu tato di punggung. Terus selangnya muter dari punggung ke bahu. Terus masuk hidung. Itu serem sayang. Gak membantu sama sekali. Serem sayang. Gak akan ada yang mau deket-deket kamu. Kamu bisa tiba-tiba meledak.
Iya, bentar. Halo, Beb. Tadi kau pengen ngomong apa? Tadi itu suara siapa? Suara mama manggil. Ya udah, kamu ke mama aja dulu. Seriusan, tadi pengen ngomong apa sih? Ntar aja. Gerhana makan dulu, Ya mama dikit lagi. nanti keburu dingin. Kan bisa dipanasin. Kalau bandel mama jewer. Gak jadi bandel. Kok tumben sih, Mah? Yang masakan kampung gini. Kampung. Ini namanya plant based. Apaan itu? Plant based itu makanan dari bahan-bahan yang ditanam. Kayak sayur, buah, ubi. Kan lebih sehat. Mana enak. Enak. Udah kamu protes mulu. Gerhana aja nggak protes. Ya deh. Iya. Papa mana? Tahu. Yang. Kenapa, Yang? Wortel, kembang kol, brokoli harganya naik semua. Padahal lebaran masih lama. Nih lihat daun bawangnya. Masa lagi begini? Coba ganti supplier apa? Ini udah ketiga kalinya kita ganti supplier. Kok masih utuh? Bayu, Gerhana, udah makannya? Udah. Ada dikit amat. Makasih. Sayang, kan tadi kita udah bahas. Keuangan lagi tipis. Bisnis lagi nggak bagus. Justru itu kita jalan-jalan biar kamu fresh bisa mikir jalan keluar. Gak usah yang jauh-jauh, sesuai budget aja. Ntar kamu bawa laptop deh, biar bisa kerja. Mantau kedai dari jauh, ya kan? Katanya nggak jauh-jauh. Kemana? Loh, kamu kemana? Sayang, kemana? Banyak banget bawaannya. Jangan banyak-banyak, sayang. Nanti diomelin mama loh. Ya nggak bakal diomelin lah. Lo dari mana? Yang bantuin dong, Bayu, Gerhana. Oke. Kita mau liburan atau pindahan sih? Katanya liburan sambil kerja, ya udah aku bawa barang kerjaan. Ya kerjaan gua kan di laptop semua, tas kecil juga udah cukup. Ini semua apaan? Kerjaan aku. Banyak baju endorse belum difoto, alat masak belum divideoin, request resep followers belum. Oke. Kita pindahan. Nggak ada yang ketinggalan? Nggak ada. Oke. Berangkat. Halo? Waalaikumsalam.
Kapan? Kenapa yang? Abah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma, Pa, ada apa? Pa, Papa kenapa bawa mobil yang kecil? Ini mobil kakek. Dipinjamkan ke papa waktu papa merantau ke Jakarta. Saatnya mobil ini pulang, sayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bayu, kita ambil hoodie. Ibu mau minum dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده
ملكوت كل Neti, شيء وإليه tolong buatkan ibu teh panas ya. صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد Mbak Neti, Iya, saya Surti. menantunya ibu. Iya, biar saya aja yang bikinin tehnya. Silakan. Ibu nggak terlalu suka manis, gulanya cukup sesendok aja. Iya. Mbak Neti sering kesini? Saya sering bantu Pak Musa mengedukasi para petani. Oh, Mbak Neti ini dari LSM. Bukan, saya guru SMP. Baru pindah ke sini sekitar 2 tahun yang lalu. Oh iya, selama 2 tahun saya di sini, baru sekarang saya ngeliat Teh Surti dan keluarga ke sini. Iya, baru sempat. Ini biar saya aja yang antar tehnya. Nanti kita sambung lagi ya. Iya. Turnuhun. Punten ini, tolong nanti dirapikan ya. Tehnya Ibu, silahkan. Neti, Iya, Bu. mana teh saya? Itu sudah dibuatkan Teh Surti. Saya teh mau Neti yang buat. Aku aja. Bu, sama aja. Tehnya kan dari dapur ibu juga. Ini, Bu. Muah. Neti, jajabkan ke kamar. Iya, Bu. Kita ke kamar. Sabar sayang, tenang. Nafas. Oke, duduk. Dari awal kita datang, Ibu udah nggak mau salaman sama aku ya. Iya. Aku cuma mau bantu bikin teh, kenapa jadi salah? Iya sayang. Ibu maunya apa sih? Udah 15 tahun kita nih sayang, dia nggak pernah berubah. Dia pikir aku nggak punya perasaan apa? Dikira saya tidak punya kuping. Sini bicara langsung. Jadi kamu teh tidak suka sama ibu? Nah, Cicing. Jawab. Tidak suka? Mana pernah saya nggak suka sama Ibu. Kenapa atuh tadi bicara di belakang? Sejak nikah kan Ibu udah jadi ibu saya sendiri. Saya cuma heran kenapa Ibu nggak suka sama saya. Dari dulu memang saya tidak suka. Sudah bicara sama Sukri, tapi tetap aja. Ya tapi kenapa Bu? Tanya Sukri. Hah? Memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sayang, tunggu dulu sayang. Sayang sabar dulu please. Aku mau pulang. Sayang, ibu itu masih shock abah meninggal. Jadi memang ibu nggak rasional. Bayu Gerhana cepetan pakai sepatu. Sayang, Masuk tunggu mobil. dulu sayang. Sayang. Sayang, dengar dulu sayang. Sayang. Please. Aku ngerti kalau kamu marah. Kita akan kesini untuk Abah. Besok setelah pemakaman, aku janji kita langsung pulang. Oke? Please. Teh Neti, Iya, Kang.
Sepertinya kami akan cari penginapan aja. Ada guest house baru di sekitar sini. Jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari gerbang kampung. Oh, ya udah. Bagus kalau ada yang dekat di sini. Sayang, mana? Bangun yuk. Bayu, tolong turunin koper-koper ya. Ya, Pak. Yang. Ibu kenapa benci banget sama aku ya? Karena dulu kakek aku ngambil sama bapaknya. Karena aku juga belum lahir waktu itu kejadian. Buah jatuh nggak jauh dari pohon. Kan aku bukan kakek aku, Yang. Yang. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Amin. Allahumma anzilur rahmah wal maghfirah ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Neti, kami mau pulang. Titip ibu ya. Kalau ada apa-apa, bisa langsung telepon saya. Iya. Makasih ya, Teh. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sudah pamitin ke ibu. Makasih ya, udah menunggu. Kita pulang? Aduh, Koneng. Kenapa lagi sih? Kok rewel lagi? Capek ya? Halo, Beb. Sorry, aku baru balik lagi. Bayu, ada yang mau aku omongin. Iya, kenapa? Sorry, sebenarnya aku udah lama banget pengen ngomong ini. Emangnya ada apa sih, Beb? Hai Beb, aku udah ngumpulin banyak ikan nih, lanjut yuk. Beb, ini siapa nih, Beb? Beb, halo? Bayu, sorry, jangan panggil aku Beb lagi ya. Panggil nama aja. Hah? Maksudnya? Kita putus ya. Sorry, aku nggak bisa. Gak bisa. Gak bisa kenapa? Alasannya apa? Kita beda agama. Aku ibadahnya ke gereja, kamu ke masjid. Dari awal kan kita emang udah beda agama. Kenapa harus sekarang dipermasalahinnya sih? Lagian kan kalau main game gak perlu bawa-bawa agama. Iya,
Iya maaf, aku nggak bisa, nggak boleh sama orang tua. Udah ya, aku lanjut dulu. Kamu nggak apa-apa kok kalau mau mampir-mampir ke Island aku. Bro, sabar ya. Insya Allah jodoh gak akan ketukar. Gue offline dulu, mau sholat. Assalamualaikum. Salam. Nah, itu beda agama juga. Beb, halo? Beb, halo? Tolong nyalain dong. Dikit lagi. Ih, ayo. Halo? Kang Sukri, Iya, Teneti. sudah jauh? Saya udah di luar Ciberem sih. Tapi mobil saya mogok. Ada apa? Ibu diperiksa polisi. Kenapa? Katanya ibu habis mencelakakan orang. Kang Sukri kesini sekarang ya, Kang? Kok bisa? Iya. Saya kesana sekarang. Bisa lah. Diapain sayang? Bayu. Kita harus balik ke Ciberem. Kehola. Maneh teh Karsan? Anaknya Pak Jumal yang tinggal di belakang masjid? Iya, Bu Komaria. Betul. Jangan sembarangan nuduh atuh. Nanti saya bilangin sama bapak kamu. Ya Allah, kenapa tuh jadi bobo keluarga saya? Bu, puntennya. Ibu diajak teman saya ke sini cuma buat dimintai keterangan. Mohon. Cuma dimintai keterangan, Bu. Karena ada laporan dari Ibu Suwito kalau ibu memukul suaminya. Oh, Ibu? Ulu, Kang Sukri. Ay. Kumaha kabar? Damang? Karsan? Mohon. Bener, orang sukses tuh emang beda wanginya ya. Kayak di mall. Bener pisan wangi, Kang. Ibu saya kenapa? Sekedap, nanti saya ceritain. Bu, punten ya, Bu. Mangga, Kang. Jadi gini, Kang. Seminggu yang lalu, Pak Kades datang ke rumah Bu Kokom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa Pak Kades? Katanya teh mau ada perlu sama Pak Musa. Bu Bapak. Tapi Bu Kokom gak ngizinin. Alasannya karena Pak Musa masih sakit. Aduh, tapi sebentar aja Bu. Saya hanya mau memberikan ini aja Bu. Ya bapaknya lagi sakit, terbiasa ditemuin. Pak Kades maksa. Karena bilang dia udah ada janji sama Pak Musa. Syarat dari Bapak Bu. Tapi Akang tahu sendiri Bu Kokom. Tetap gak ngizinin, kekeh. Mereka bertengkar Kang di depan rumah. Sampai akhirnya Bu Kokom memukul kepalanya Pak Kades. Mohon. Pak Kades kesel lah tuh. Pulang akhirnya. Tapi nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Siapa tahu ada salah paham. Sebentar, Kang. Ini teh belum selesai. Yang jadi masalahnya adalah tadi pagi. Kejadiannya setelah pemakaman. Katanya ada warga yang melihat Bu Kokom menegur Pak Kades. Kenapa tidak hadir di pemakaman? Warga bilang mereka sampai bertengkar lagi, Kang. Dia. Tapi, Kang, nggak lama setelah pemakaman, warga melihat Pak Kades tergeletak di sawah dekat waduk. Tolong! Pasep, tolong Kepalanya berdarah, seperti habis dipukuli orang. Ya Allah, terus gimana itu Pak Kades? Ya untung banyak warga yang cepat menolong, Teh. Jadi Pak Kades sekarang ada di rumah sakit. Belum sadar, jadi belum saya bisa mintai keterangan. Dan Bu Suwito, istrinya, yakin pisan kalau Bu Kokom pelakunya. Nggak mungkin, San. Ibu saya itu umurnya 70 tahun. Jalan ke sawah aja susah. Apalagi ke sawah terus mukul Pak Kades. Ada saksi yang lihat langsung nggak? Itu kita sedang selidiki, Teh. Bu Suwito sekarang sama anaknya ada di ruangan sebelah. Dan mereka nggak mau pulang kalau Bu Kokom nggak ditahan di kantor polisi. Coba, pusing saya. Ya nggak bisa main tahan gitu dong. Ya eta maksud saya. Susah jelasin sama emak-emak. Malah galakan dia.
boleh saya ketemu sama Ibu Suwito? Silakan teh. Pak Karsan, kenapa saya dan anak saya yang dikurung di ruangan sini? Bu, tadi saya udah minta ibu pulang. Tunggu kabar di rumah. Ibunya malah mau di sini. Saya belum mau pulang kalau si nenek tua itu belum ditahan. Bukannya saya yang ditahan. Nggak ada yang nahan ibu, nggak ada. Loh, ini apa buktinya? Ini apa? Saya sama anak saya dikurung di ruangan ini. Bu, puntennya, ibu teh tadi marah-marah. Ngamuk-ngamuk, lempar-lempar barang. Sampai mesin tik saya mau ibu lempar coba. Pak Karsan, gak usah mikir kejauhan lah. Sekarang, tanggung jawab dulu sama bapak saya. Tangkap pelakunya. Tuh, nenek tua itu masuk ke penjara. Bukan saya sama ibu saya. Loh, Anda punya bukti? Anda siapa? Saya anak Ibu Kokom. Kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, ibu saya nggak bisa jadi tersangka. Nah, itu teh maksud saya. Itu yang saya udah jelasin dari tadi. Tapi ini teh belum ngerti-ngerti. Selama masa penyelidikan polisi, Sukri keluarga akan tinggal di sini untuk mendampingi ibu. Tekudu, ngerepotin. Kebetulan sekolah anak-anak juga lagi libur, Bu. Ibu teh baik-baik aja, Sukri. Ada Neti. Maaf, Bu. Sekolah memang lagi libur. Tapi saya juga banyak kerjaan. Para guru juga masih harus masuk, mempersiapkan tahun ajaran baru. Belum lagi kan saya juga ngurusin para petani. Kalau Kang Sukri sekeluarga mau nemenin Ibu di sini, itu bagus sekali, Bu. Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Yes. Udah sepakat mau liburan, masa tidur cancel sih? Yes. Apaan sih, Dek? Jadi begini, Adek itu bingung tiap disuruh bu guru cerita liburan di rumah nenek. Bingung kenapa? Adek kan belum pernah ke rumah nenek. Terus Adek ngarang aja bilang kalau nenek hilang gara-gara Thanos. Kenapa sih? Mau orang mendadak berubah? Pada mikirin perasaan orang lain apa? Mutusin apa-apa sepihak. Sampai kapan, Yang? Ya, sampai masalah hukum ibu selesai. Emang nggak bisa pantau aja dari Jakarta? Kamu kan banyak kenalan pengacara bagus tuh. Percayain aja ke mereka. Sayang, ibu baru ditinggal Abah. Sekarang kena fitnah sama warga. Ibu butuh kita. Ya, aku sih nggak apa-apa. Ibu mau nggak aku di sini? Aku udah bilang sama ibu kok. Sekarang tinggal kitanya. Maaf ya, liburan kita terpaksa ditunda. Aku sih yes.
ambilkan kunci pos ya. Ya, Bah. Iya. Mobil rewel gini, kenapa nggak dijual aja, Bah? Kan bisa beli yang baru. Merawat mobil yang rewel adalah cara Abah melatih kesabaran. Sabar merawat diri, merawat kamu, merawat ibu, dan juga merawat orang-orang yang butuh tenaga dan pikiran Abah. Terus, sekali lagi. Nah, sekarang coba hidupkan. Ayo Sukri, coba hidupkan. Ya, sekali lagi. Yeay. Nah, hidup kan? Yang, aku bawa baju kita sama anak-anak nih cuma dikit. Kalau mau stay lebih lama mesti beli baju nih. Iya nanti kita beli di pasar. Terus tadi aku cek. Iya. Aku cek ke dapur. Gak ada makanan. Iya nanti kita beli di pasar. Aku tuh lagi mikir mau beli apa aja. Wah, ini lucu. Gerhana sini nanti hilang kamu. Oke, gini aja. Bayu dan Gerhana kamu cari baju. Papa dan Mama mau beli sayuran di situ. Kalau selesai kabarin ya. Bayu nggak butuh baju. Oke, kalau kamu nggak butuh baju, tapi tolong temenin adik kamu. Asik, jatahnya Kak Bayu buat adek. Lah. Wah, seriusan nih, kita tinggal lebih lama di sini. Kita udah bahas ini, Bayu. Please. Sejak Bayu kecil, nenek tuh galak sama Bayu. Tiap Bayu mau ambil makanan, dia selalu marah. Sampai diumpetin tuh kue lebaran. Padahal kan lagi lebaran loh, Pak. Masa kue lebaran diumpetin sih? Itu kan dulu. Apaan, semalam juga masih. Rena enak ketemu nenek pas masih kecil. Dia nggak inget gimana galaknya nenek. Ada hal yang kamu harus tahu, Bayu. Waktu kecil nenek itu hidupnya susah. Makanan itu sesuatu yang mewah buat nenek dan keluarganya. Itulah kenapa nenek sangat sensitif sama makanan. Dan traumanya ke bawah sampai sekarang. Banyak yang mengira nenek itu pelit. Tapi menyimpan makanan adalah cara nenek bertahan hidup. Kamu harus tahu itu. Sukri? Sukri kan? Kang Sule? Aduh, kamu kemana wae, Kri? Apa kabar, Kang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Re, Sukri, Re. Wah,
Kang Andre. Iya. Apa kabar, Kang? Temen kita, Le. Iya, main kecil teman main kecil. Ketemu lagi. Aku duluan ya. Oke. Iya, iya. Istri. Perasaan baru kemarin ini 30.000 sekilo. Masa sekarang sudah 50.000? Yang bener aja, Mang. Kok bisa seenaknya naik gitu sih? Siapa yang nentuin? Emas sih, tiap hari harganya Mbak Neti, Mbak Surti? belanja apa? Enggak, saya lagi kontrol harga aja. Tapi heran ya, hari gini masih aja ada yang mainin harga. Dimainin? Iya teh, biasalah ada mafia sayuran yang suka mainin harga. Ini sayurnya kalau kemahalan nggak akan laku, bisa busuk. Kalau gitu kan yang kasihan para petani. Gitu ya? Pantesan harga bahan baku kedai saya naik terus. Sampai pusing Kang Sukri. Nah itu dia teh, yang dari dulu saya dan Pak Musa perjuangkan untuk para petani. Menghapus mafia harga. Teh Surti kenapa? Kagum sama kamu. Masih muda tapi penuh dedikasi. Pejuang petani, pengajar di sekolah. Hebat. Ya, orang tua saya dulunya petani juga teh. Oh gitu? Dari keringat mereka lah saya bisa lulus kuliah. Dan pendidikan tinggi inilah yang mengubah nasib saya sekarang. Maka dari itu, selesai kuliah, saya mendedikasikan diri saya untuk dua hal. Dunia pendidikan dan dunia pertanian. Saya ingin sekali bantu. Kalau bisa ada yang saya bantu, tolong kabari ya. Iya. Chef Surti? Ya Allah, ini teh bener Chef Surti yang ada di YouTube itu? Chef. Iya, Chef. Saya ngefans banget loh sama Chef. Ini, sampai ayam geprek saya ini, itu nyentek resep YouTube-nya Chef Surti loh. Oh, terima kasih. Sama-sama. Kalau nggak salah, simple recipe number 5. Ya, number 5 bener. Iya, 5. Tapi kok yang saya bikin teh beda ya? Nggak kayak di YouTube-nya Chef. Beda gimana, Bu? Gimana ya? Mau coba, Chef? Ya, boleh. Sok, sok. Nah, ini, Chef. Sebenarnya teh udah saya samain sama ini. Nah, tapi kok YouTube different ya? Saya coba ya. Sok tuh. Gimana? Chef, Chef. Oh, enggak. Nggak apa-apa. Resepnya boleh saya makeover? Make apa? Makeover, racik ulang. Jadi dengan bahan-bahan yang ada, nanti saya akan usahakan semoga lebih enak. Oh, of course, of course. Boleh? Monggo. Nah, ini ada cabai, ada lengkoas. Mau yang mana? Silahkan, Chef. Bagus banget, Chef. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Subhanallah. Chef Surti. It's heaven. Enak, Chef. Resep itu buat ibu. Seriously? Iya. Ya Allah. Chef, boleh minta tanda tangannya? Iya boleh, tapi jangan nangis Ibu. Ada bolpen nggak? Ada, saya bawa. Maaf ya kalau saya kurang update. Sampai nggak tahu kalau ternyata Teh Surti ini chef terkenal loh. Juara 1. Tapi kalau terkenal sama yang juara 2.
kelewatan. Halo, Beb. Halo, Beb. Dia kan beda agama juga, Beb. Halo, kok bisa sih, Beb? Halo, Beb. Beb. Nenek kenapa suka marah-marah sih? Siapa yang marah? Udah mau makan. Yeay. Terima kasih. Nenek, kata mama makan dulu. Tenapsu. Ya udah. Gimana? Makan sama nenek. Gak nafsu. Bisa banget kamu. Ini mah Kok habis? nggak tahu. Katanya dimakan kucing. Pak. Ya. Emang di rumah ini ada kucing ya? Ada kali? Halo, Din. Lagi sibuk? Itu apa? Selama beberapa hari ke depan, dia ada di luar kota. Bentar. Bayu, Ya, suaranya bisa dikecilin dikit nggak? ya Pak. Gandeng pisan. Bayu.
Tanggung jawab lo! Siapa pemenangnya? Tanggung jawab lo! Tanggung jawab apa? Ini mati. Ini tadi lewat nyemplung. Naon? Aku duduk. Kamu lari. Bambu. Eta budak anyar kagunya. Oh, jadi gitu kejadiannya teh. Maaf atuh, aku nggak sengaja. Ya udah aku tanggung jawab. Aku tahu siapa yang bisa benerin. Ayo. Kita teh manggilnya MacGyver. Apa itu MacGyver? MacGyver itu serial TV tahun 90-an. Ceritanya teh tentang tokoh yang jenius pisan. Dia jago matematika, jago kimia, jago fisika, jago bikin alat-alat hebat gitu deh. Sebenarnya mah dulu bapaknya yang panggil MacGyver sama orang kampung sini. Karena bapaknya teh jago banget benerin barang elektronik. Nah, bakat itu turun ke anaknya. Setelah bapaknya meninggal, terpaksa diputus sekolah. Sayang banget deh. Padahal dia tuh ranking 1 di kelas. Ibunya teh buru cuci, uangnya cuma cukup buat makan aja sehari-hari. Pernah ditawari jadi TKI, tapi ibunya teh menolak. Dia nggak mau ninggalin anaknya sendiri. Sekarang anak itu melanjutkan bengkel elektronik bapaknya. Bisa benerin apa aja. Padahal dia tuh cuma lulusan SD. MacGyver. Siapa nama aslinya? Namanya Sangaji. Good morning, Mr. MacGyver. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bawa pasien baru nih. Bayu. Sangaji. Kunaon? Mati, cemplung air. Saya teh baru ngeliat yang kayak gini. Terima kasih. Nintendo Switch, keluaran terbaru. Gimana? Bisa nggak? Saya teh belum tahu. Kudu saya pelajarin dulu. Terus ini gimana? Kan sudah dibilang, dia teh pelajari dulu. Udah ya tuh, jangan ganggu MacGyver kerja. Yuk. Sangaji. Alat kamu canggih, Ji, alat kamu canggih. Pak Kepala itu sangat-sangat senang, Ji. Satu orang maling ketangkap. Minta tambah di beberapa titik, bisa kan? Bisa? Bisa, harus bisa. Enggak, Kang. Siang hari orang-orang udah pulang dari sawah. Ngapain Pak Kades kesini? Mau foto buat Instagram kali, Kang. Iya, Pak Kades kan mau mencalonkan lagi pemilihan bulan depan. Mungkin mau dapat suara dari petani. #3 periode. Loh, kamu aja susah jalani pematang. Apalagi ibu saya. Umur 70 tahun, belum pernah kerja di sawah. Dari muda ibu itu kerjanya di panggung pertunjukan. Baju selalu rapih, makeup nggak boleh luntur. Mana bisa dia turun ke jalan yang kotor dan becek begini? Tapi Akang kan tahu sendiri, kalau Bu Kokom teh temperamen, gampang marah. Kadia. Dulu nih Kang, waktu kita kecil, Akang inget nggak?
kalau kita nendang bola kekencengan, terus masuk ke pekarangan rumah Akang, nggak bakal bisa diambil lagi. Nggak ada yang berani. Boleh saja udah 16 kali. Ibu itu sebenarnya baik. Cuma dia nggak punya banyak cara untuk ngungkapin. Bahasa kasih sayang dia, kita tangkap sebagai kemarahan. Ah, itu yang bikin salah paham, Kang. Apalagi Bu Swito. Semenjak keluarganya pindah ke sini, Bu Kokom seperti punya musuh baru. Ada aja yang bikin salah paham. Entah Bu Swito ngerasa Bu Kokom cemburu lah dengan jabatan suaminya sebagai kepala desa. Padahal Pak Musa sama Pak Swito teh nggak ada apa-apa. Pak Musa juga nggak punya obsesi lagi buat jadi kepala desa, nggak pernah. Tapi Bu Swito entah kenapa kayak merasa tersaingi. Ih, liar saya mah. Tapi jujur Kang, walaupun Pak Kadesnya Pak Swito, tapi warga masih menghormati Pak Musa. Masih mendengarkan Pak Musa daripada kepala desa. Gerhana teh bisa nyanyi lagu apa lagi? Wah banyak, Nin. Iya, sok nyanyi atuh. Nin mau denger. Bentar ya. Itu teh direkam. Bukan, Nin. Ini namanya live. Oh. Nanti Nin bilang halo ya ke teman-teman aku. Halo guys, aku lagi sama nenek aku nih. Bilang halo. Halo, gitu? Iya, benar. Yang paling cantik, yang jago masak, mamaku. Yang paling baik dan paling ganteng, papaku. Yang paling cuek, suka main game, kakakku. Ini dilarang, itu dilarang, oh nenekku. Nin juga bisa. Yang paling lucu dan suka ngompol. Gerhana. Ih, kan Gerhana udah gede nih. Yang suka bolos. Nah, makan melulu. Gerhana. Kan lagi ini nih, lagi libur. Emang harus sekolah terus. Ya, iya, iya. La 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 la. La 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 la. La la la. Ah. Pak. Bapak. Bu, Bapak, Bu. Bapak. Bapak bisa dengar suara saya? Bapak. Pak. Bu Musa. Hah? Bu Musa. Oh, jadi Bu Musa yang mukul kepala Bapak? Pak. Bapak bangun, Pak. Pak. Itu kamu rekam? Iya, Bu. Pak, Bapak bangun. Pak. Bangun, Pak. Pak, bangun. Jadi ibu-ibu, bawang putih yang tadi dicincang kalau dimasukkan ke dalam minyak sayur, dia bisa tahan lebih lama. Oh. Bisa sampai berbulan-bulan. Lebih praktis jadinya, tiap kali masak nggak harus cincang bawang dulu. Ada lagi yang mau saya makeover menunya? Saya. Ibu Siti kan udah kemarin saya makeover ayam gepreknya. Iya sih, Chef. Tapi saya tuh juga pengen jual menu tambahan. Menu yang kalau orang makan tuh langsung pengen bilang, it's heaven. Like that? Mungkin kita bisa bikin menu olahan sayuran. Kayak capcay itu bisa banyak banget variannya. Yang penting sayurannya fresh. Di sini gampang kan dapat sayuran segar? Kalau dulu sih easy, Chef. Tapi gara-gara ada Bu itu, kita teh jadi nggak bisa beli langsung ke petani. Belinya ya harus dari Bu itu. Mana harganya teh lebih mahal.
Iya, ibu-ibu. Padahal mah ya, menurut saudara saya yang petani, jual nanti murah pisan sama ibu itu. Ibu itu ibu siapa? Itu. Iya itu, Sep. Iya itu siapa? Itu Chef. Bu Kades. Nah, itu. Mas Santo, ini beneran seminggu ini nggak ada transaksi sama sekali? Weekend juga nggak ada. Terus yang pesan delivery masa nggak ada juga? Ini nggak masuk akal dong, Mas. Ah, yaudah, yaudah. Nggak usah sumpah-sumpah bawa Tuhan segala. Nanti saya telepon lagi. Kenapa, Yang? Ini kayaknya anak-anak ada yang curang deh. Emang nggak bisa sih jalanin bisnis makanan itu autopilot. Pasti ada penipuan kecil kayak gini. Kecil, tapi lama-lama bisa bikin bisnis kita bubar. Kayaknya aku harus ke Jakarta deh. Untuk beresin ini semua. Kamu nggak apa-apa kan? Di sini dulu? Kita di sini karena kamu loh. Cuma sehari aja kok. Besok aku juga udah balik. Lagian kamu di sini kan udah banyak fans tuh yang minta diajarin masak. Kalau kamu pergi, nanti mereka sedih. Ya udah. Makasih. Oh iya, aku sekalian ajak Bayu deh. Dia kan pengen banget pergi dari sini. Biar nggak uring-uringan terus. Kasihan. Bayu, Papa ada kabar baik. Hari ini kita ke Jakarta. Kita keluar dari rumah ini. Ngapain? Kok ngapain? Katanya kamu nggak suka di sini. Enggak. Siapa bilang? Di sini enak kok. Udara sejuk, orangnya baik-baik. Kenapa dia? Tahu. Kok berubah? Bayu. Iya, sebentar. Bentar, Bayunya ada. Siapa sih? Enggak, aku mau lihat. Dikit aja. Aku nggak protektif, aku cuma mau lihat. Maaf ya, udah lama nunggunya. Enggak kok. Enggak kok, nggak salah lagi. Lama banget mandinya, keburu Idul Fitri. Ada yang ngapain? Lagi cosplay jadi tanaman. Jangan diliatin, lagi berfotosintesis. Cocok deh kamu jadi kaktus. Emangnya masih bisa jalan, Pak? Wah, kamu jangan ngeremehin sahabat Papa dari SMP. Boy, tunjukkan kemampuanmu. Cempaka, tolong ajak Boy petualangan di dunia nyata ya. Jangan di dunia game terus. Siap, Om. Ayo. Ya. Hati-hati ya. Iya, Pak. Kenapa, Bu? Itu di belakang. Kayak something happen. Dangerous pokoknya mah. Punten ya Mas, kita pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga masuk. Iya, mangga. Dikira saya tidak tahu maksud kamu. Maksud apa, Ibu? Kamu pura-pura baik sama ibu. Karena kamu mau ambil alih rumah ini. Sama seperti kakek kamu dulu. Ambil alih sawah bapak saya. Ya Allah, Ibu mikirnya jauh banget. Saya cuma ngajarin ibu-ibu pasar masak biar dagangannya makin laris. Bu, tenang, Bu. Tenang, tenang. Mana ibu bisa tenang kalau dia masih ada di sini? Kamu lupa ya? Gimana sakit hatinya ibu? Hah? Kalau kamu mau dia tetap di sini, tidak apa. Ibu yang pergi. Bu, jangan gitu, Bu. Ibu tenang dulu. Emang Ibu mau kemana? Bu.
Selamat pagi. Karsan, ada apa? Punten, Kang. Kami harus membawa Bu Kokom ke kantor sebagai tersangka. Hah? Iya, Kang. Semalam Pak Kades bangun, terus menyebut nama Bu Kokom ketika istrinya bertanya siapa yang memukul dia. Tunggu. Nyebut gimana? Emang Pak Kades beneran udah sadar? Betul nama ibu saya yang disebut? Iya betul. Saya yang pukul Pak Kades. Bawa saya ke kantor polisi sekarang. Bu, San ini beneran? Bener, Kang. Siapa tahu Pak Kades cuma ngigo, San. Bener, Kang. Kita ada buktinya, Kang. Hah? Bu, Saya yang mukul. Catet, saya yang mukul. Ibu memukulnya pakai apa? Dan jam berapa kira-kira kejadiannya? Kunaon nanya wae. Sok, catet aja. Saya nu ngahajar. Iya, Ibu. Pernyataan Ibu itu harus jelas, Bu. Ibu memukulnya pakai alat apa? Kemudian jam berapa itu kejadiannya? Oh, saya teh inget kamu. Kecilnya suka nyuri ikan lele di kolam saya. Kamu teh anaknya Pak Arif. Hah? Anak Ciberem, Pak? Hah? Mereka mana? Kunaon ditutup? Ibu, punten, pisan punten, Ibu. Duh. Ibu teh kenapa jadi bawa-bawa masa kecil saya, Ibu? Ini saya sedang tugas, Bu. Jadi tolong pisan, Bu, tolong. Sudah, tidak usah atur-atur saya. Selnya di mana? Saya mau ditahan di sini. Hah? Banyak tanya. Kesel. Bu, Ibu. Lo kapan bisa kesini? Aduh. Kalau lo nggak bisa, kirim anak buah lo deh. Oh gitu? Bener bisa begitu? Oke, gue coba. Gimana, Kang? Saya udah bicara sama penasehat hukum. Kami mau mengajukan penangguhan penahanan, mengingat usia ibu yang sudah tua. Bisa sih, Kang. Tapi kudu ada penjaminnya. Ya tentu, saya penjaminnya. Saya akan pastikan ibu tetap di rumah. Ya udah tuh, ayo. Buka sel. Siap. Bu Kokom, silakan pulang, Bu. Pulang? Kang Sukri akan menjadi penjamin, jadi Ibu boleh di rumah, sementara kita lanjutkan penyidikan. Mual. Kenapa mual, Bu? Saya teh mau di sini aja. Bu, ayolah. Kita selesaikan di rumah ya. Sudah selesai. Ini yang maksudnya diselesaikan apa, Kang? Saya nggak paham, saya. Saya paham. Ibu, Surti minta maaf ya. Udah ngajar masak ibu-ibu pasar pakai dapur ibu. Nggak izin. Itu salah. Surti minta maaf. Ibu pulang ya. Kalau ibu nggak suka, saya di sana, saya bisa cari tempat Pak Polisi. Siap. Coba jelaskan. Kenapa teh saya ada di sini? Karena Bu Kokom sudah memukul kepala orang. Bapak mau saya di rumah mukul orang lain lagi? Siap. Tidak, Bu. Ya sudah, tutup pintunya. San, Permisi, Pak. Sabar, sabar. Ibu. Bu. Udah, nggak apa-apa. Kita bicarakan lagi, Kang, cari solusinya. Sabar ya, Teh, Kang. Ibu gua nggak mau pulang. Dia maksa maunya nginep di kantor polisi. Saksi. Alibi. Mungkin. Oke, gue coba. Lo masih sibuk banget di sana? Ya udah, keep kontak ya. Thanks. Kata Gusli ada satu cara. Kita perlu cari bukti yang bisa ngeringanin ibu. Salah satunya alibi. Harus ada orang yang bisa ngasih keterangan bahwa ketika terjadinya perkara, ibu sedang tidak ada di sana. Neti. Ibu,
Di penjara teh kenapa? Eta, dilaporin sama anak saya. Soal apa? Gara-gara warisan bapaknya. Dibeliin motor. Motornya saya sita. Jadi saya dilaporin polisi. Kalau ibu, saya sama dilaporin anak saya juga. Gara-gara nebang pohon pisangnya. Anak menantu. Dari dulu juga saya mah udah nggak suka sama dia. Dan kebukti. Sekarang saya dilaporin ke polisi. Ibu, dilaporin anaknya ke polisi juga ya? Ente. Apa dilaporin menantu? Enggak juga. Saya aja teh yang mau di sini. Nih makan. Kok aku kakak aja. Cobain dulu. Hey, nggak mau. Ih. Saingan kedai resbol kayak gini sudah banyak, Pak. Malah berani buka di depan, di kanan, di kiri. Kita dikepung kompetitor, Pak. Dan menurut saya, masakan mereka itu memang ngaco, Pak, rasanya. Saya kemarin pernah nyobain ke sana. Tapi memang interior mereka itu emang bagus, Pak. Jadi orang-orang datang ke sana itu bukan buat makan, tapi cuma buat foto-foto aja. Belum lagi yang jual rice bowl online. Harganya bisa sepertiga dari harga jual kita, Pak. Free ongkir lagi. Padahal saya lihat menu mereka banyak mencontek menu kita. Saya perhatikan tiap kali Ibu Surti rilis menu baru, selang seminggu pasti mereka punya menu itu, Pak. Ya, saya udah perhatiin itu juga. Persaingannya emang udah gak sehat. Itulah kenapa kami mengumpulkan kalian semua malam ini. Ini sama sekali nggak mudah buat saya dan Pak Sukri. Kita udah coba semua cara, ganti resep, bikin promo, ngakalin bahan baku, tapi tetap aja susah. Dengan berat hati harus kami nyatakan bahwa kedai resbol kita bangkrut. Mohon maaf, kami tidak bisa menjalankan bisnis ini lagi. Setelah pemakaman, saya nggak lama nemenin ibu. Karena saya harus kembali ke sekolah. Jadi sebenarnya saya pun nggak seharian bersama dengan ibu. Maka dari itu saya nggak bisa memberikan kesaksian. Susah juga ya cari bukti kalau ibu nggak salah. Bagaimana dengan hasil visum? Apa bisa memberikan gambaran waktu kejadian? Saya belum sejauh itu cari tahu. Tahu. Ibu Surti, Ibu Guru. Makasih, Kang. Stok tahunya masih banyak. Oh, santai. Saya kesini cuma mau ngantar Kang sayur. Kang, ini rumahnya Bu Surti. Saya ini yang ngeremehin pasar Ciberem. Saya permisi dulu. Mari, Kang. Ada yang bisa saya bantu? Saya dengar Bu Surti banyak membantu ibu-ibu di pasar. Hingga dagangannya laris. Apa ibu bisa bantu dagangan saya biar laris? Kok udah begini kondisinya, Kang? Iya, sudah beberapa kali panen. Sayur saya tidak ada yang beli. Padahal dulu tidak pernah begini. Tadinya mau dibeli semua sama Bu Kades. Tapi harganya murah. Jauh di bawah harga pasaran. Ya jelas, saya tidak mau. Lalu Bu Kades bilang, tidak akan ada yang beli sayuran saya.
Kalau bukan dia, benar. Sampai busuk, nggak ada yang beli. Saya bingung. Makanya saya datang kemari. Ya udah saya beli semuanya, Kang. Semua? Iya. Tolong bantu bawa ke dapur ya. Alhamdulillah. Udah dibawa semua kan? Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Mau nganter makanan buat Bu Kokom? Makanan? Ayo. Sok, mangga, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sami-sami. Ini kami nganter breakfast buat Bu Kokom. Banyak, Bu. Bu, makanan, Bu. Brek. Nih. Ada sop. Ada cumi toge, jengkol. Dipilih yang mana? Ini teh siapa yang ngirim? Oh ya dari kami toh ya. Ini tuh bentuk terima kasih kami ke Bu Kokom. Soalnya kan kemarin kami dipinjemin dapur buat kita study cooking. Apalagi ya semenjak ada resepnya Chef Surti, dagangan kami teh jadi laris manis. Silahkan Bu, mau yang mana? Oh, banyak pisan. Pak polisi, Pak polisi. Pak. Ya, Bu. Pak polisi. Ini, ayo sarapan. Sarapan. Mangga sarapan. Tolong dibantu kasihkan ke Pak polisi. Iya, mangga. Ya, mohon. Silakan dimakan. Wangi pisan. Si Gayang bawa. Ya jelas, resepnya Chef Surti. Pokoknya ya Pak, selama Bu Kokom ada di sini, kami, ibu-ibu pasar Ciberem Scott, bakal ngantar makanan every day. Every day? Ay, bagus atuh. Saya boleh request nggak? Sok, Naon, mau request apa? Saya teh pengennya nasinya nasi liwet panas, yang terasinya masih terasa pisan. Ya. Terus lalapannya jangan timun, kalau bisa bawa kiwi ya bukan kanan. Terus ini teh yang paling penting sambelnya yang pedes pisan, yang bikin keringat mengucur deras sampai lupa kalau yang saya makan teh baru kulit ayam. Pak, saya teh nganter breakfast buat Bu Kokom, bukan buat Bapak. Aduh, iya teh mah rokok jantung karepe dhewe. Angel. Ngomong naon? Ente, sok dimakan. Ya wis, kula nuwun. Sami-sami. Ini kamu yang beli? Banyak amat. Udah layu lagi. Ini juga aku lagi mikirin mau diapain. Paling pisahin nih. Mana yang bisa kepake, mana enggak. Ya tapi nggak harus beli sebanyak ini juga dong sayang. Apalagi keuangan kita sekarang lagi krisis. Aku juga tadinya nggak mau beli sebanyak ini. Cuman kesian sama bapaknya. Masa sayuran udah layu gini nggak ada yang beli. Ya udahlah, hitung-hitung sedekah. Ya. Assalamualaikum. Guys, ada apa ini? Kok rumah aku dikepung tukang sayur? Waalaikumsalam. Ini Ibu Surti. Iya, ada apa Kang? Kami dari para petani sayur yang hasil kebunnya kami jual sendiri. Saya dengar ibu-ibu di pasar jual makanannya laris manis karena Ibu Surti. Dan tadi pagi sayuran teman kami diborong oleh Ibu Surti. Iya, tapi mohon maaf Kang, saya nggak mungkin borong semua sayuran ini. Apalagi udah layu. Kami paham, tapi kami mau ke sini mau ngajak Ibu dan Bapak berdiskusi. Mudah-mudahan sayuran kita bisa dibantu dijual. Amin, amin, amin. Terlebih lagi, Pak Sukri ini putra dari almarhum Pak Musa. Yang dulu Pak Musa banyak mengajari kita cara bertani.
seperti memelih benih, memerangi hama, sampai panen berlimpah. Sekarang kami semua tidak ada lagi tempat untuk bertanya. Kami nggak sehebat itu, Kang. Kondisi kami sekarang juga... Sayang. Saya akan melanjutkan perjuangan abah saya. Saya belum tahu bagaimana cara membantu bapak-bapak semua. Tapi insya Allah, apapun yang bisa saya lakukan untuk membantu, akan saya lakukan. Mau diapain yang sayuran banyak begini? Gantian dong mikirnya. Aku nggak bisa mikir, ini kan kamu yang beli. Ya pokoknya aku nggak mau orang lain ngalamin apa yang kedai kita alamin. Bahan baku mahal, dan nggak fresh. Coba aku omongin ke Neti deh. Apa jual online ya? Good morning, Mr. MacGyver. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah beres? Sok coba dulu. Wih, mantep nih. Itu teh apaan, Ji? Oh, itu teh mainan baru. Ya, lagi belajar bikin aplikasi. Bikin? Iya, bikin. Aplikasi? Gampang kok ternyata. Mau lihat? Ibu saya kan buru cuci. Saya teh mau ngebantu ibu biar lebih banyak dapat orderan pakai aplikasi ini. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang butuh jasa ibu, ya tinggal pesen aja pakai aplikasi ini. Kalau ini apa? Itu teh CCTV, mengawasi distribusi air dari waduk ke sawah-sawah. Ya lumayan lah buat penghasilan tambahan, modal internet dan IP kamera. Wah, canggih. Baru tahu sawah bisa dipakein CCTV. Musim kemarau gini teh banyak banget kasus pencurian air. Ya saya sih tinggal ngerekam dan setor hard disk aja setiap minggu. Dinas pengairan yang ngecek. Tunggu. CCTV ini ada sejak kapan? Belum lama, baru sebulan. Minggu lalu, di hari pemakaman kakekku, CCTV ini nyala nggak? Seharusnya sih iya. Kenapa? Boleh lihat rekaman hari itu nggak? Coba saya cari dulu ya. Semoga aja saya belum setorkan ke dinas pengairan. Emang Bayu teh mau lihat apa? Kalian dengarkan soal kasus pemukulan Pak Kades. Kejadiannya kan kalau nggak salah di sawah dekat waduk. Kira-kira CCTV-nya aja nangkep kejadian itu nggak sih? Itu Pak Kades. Tapi kecil banget gambarnya. Dari sudut yang lebih dekat ada nggak? Coba yang ini. Kita harus bawa rekaman ini ke polisi. Hasil visum menunjukkan kejadian perkara terjadi kira-kira 2 jam sebelum Pak Kades sampai rumah sakit. Itu berarti jam 10 pagi, Kang. Pemakaman Abah jam 7 pagi. Neti bilang dia sama ibu sampai siang hari. Boleh kita panggil Neti ke sini untuk kasih kesaksian kalau jam 10 dia masih sama ibu. Oh, boleh pisan, Teh.
Halo, iya Teh. Lagi di kampus habis bimbingan tesis. Ada apa ya? Bisa, bisa. Iya, saya kesana sekarang ya. Yuk, ayo cepet. Maka, ayo ulin. Ah, si nelenya. Lagi sibuk. Kita layangan kaburkan itu. Udah. Apaan sih? Bu Neti. Surip, tolong ibu. Bayu, Pak, kita ada bukti, bukan nenek pelakunya. Ji, Haris. itu jelas sekali bukan ibu saya. Ini bukti yang cukup untuk ngebebasin ibu saya, kan? Cukup, Kang. Cukup ini. Alhamdulillah, makasih Bayu. Terima kasih sama Sang Haji yang pasang CCTV buat ngawasin sawah. Sang Haji, Makasih. terima kasih ya. Terima kasih. Tunggu, Kang. Tunggu. Jangan senang dulu. Ini yang pakai topeng hitam siapa? Black Panther? Wah, mukul orang di wilayah kita. Dikira ini Wakanda kali. Pak, saya barusan habis dibegal. Astagfirullahaladzim. Neng Neti, di kampung kita ada begal. Iya, tadi pas saya mau kesini, tas saya mau direbut. Aduh, untung nyawa saya masih ada. Sebentar. Nih, begalnya pakai topi ini, Iya, pakai topeng hitam juga. iya. Aduh, jangan. Sini, Neng, sini. Ini, Pak. Yang ini bukan Neng Neti. Pelakunya pakai topeng hitam kayak gini. Oh iya, benar-benar itu mereka. Bener? Benar. Wah, ngalunjak Kang si Black Panther. Buka sel. Bu, Ibu, ayo kita pulang, Bu. Ibu? Ibu? Ya Allah. Ibu panas banget. Ibu. Udah ya, Bu. Kita pulang ya, Bu. Ayo pulang, Bu. Aku carikan obat buat Ibu dulu ya. Ya, aku masak deh buat ibu.
Ibu. Kenapa, Mas? Gak apa-apa? Loh. Kejar terus, kejar! Berhenti kau! Langsung tangkap aja, ikan! Lalu ya kita kuasa rabi. Nggak bisa kabur kamu sekarang. Teman kamu udah ketangkep. Malu tuh sama baliho bapak kamu. Sweet, sweet. Anak Pak Kades? Iya, Kang. Bapaknya kades, anaknya begal, gelo. Atau minimal sapam, ke? Ibu. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Ibu mau pipi sendiri. Gerhana tunggu di luar, tutup pintunya. Ibu, Surti bantu. Biar. Surti bersihkan ya, Ibu. Biarkan. Ibu Surti bantu ya. Tidak usah. Lepaskan. Surti bantu. Dulu Ibu memandikan jenazah adik Ibu di kamar mandi sendiri dengan tangan ini. Karena Bapak Nambu tidak tega. Kamu tahu kenapa adik Ibu meninggal? Berhari-hari dia demam tinggi. Tapi kami tidak punya biaya buat berobat. Jangankan berobat. Buat makan saja kami itu sulit. Sulit sekali. Bapak tidak bekerja. Karena sawahnya diambil sama kakek kamu. Memang Bapak berhutang. Tapi bunga yang dibebankan oleh kakek kamu besar sekali. Hutang itu tidak membantu, tapi mencekik. Ya, mencekik. Kami tidak bisa bayar hutang. Akhirnya, sawah itu jadi jaminannya. Kakek kamu tidak mau tahu. Tanah sumber makan buat keluarga kami diambil alih
kami tidak makan. Sampai akhirnya adik ibu sakit dan meninggal di sini di pangkuan ibu. Itulah kenapa ibu sulit sekali memaafkan keluarga kamu. Ibu, saya minta maaf untuk semua kesalahan keluarga saya di masa lalu. Saya nggak tahu gimana nebusnya. Saya nggak pernah kenal sama kakek. Karena dari lahir, ibu sudah pindah ke Jakarta. Dan ibu seperti mencegah saya kenal sama kakek. Sepertinya dia juga nggak setuju dengan pekerjaan kakek. Ibu, saya mencintai Sukri. Dan saya sayang sama ibu. Seperti ibu saya sendiri. Saya bukan kakek saya, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Mohon maaf. Saya dengar selama kemarin saya tidak sadar keluarga Bu Musa jadi susah atas kejadian ini. Saya sudah mendengar apa yang anak saya lakukan kepada Anda. Juga kepada masyarakat kampung ini. Saya sangat malu sekali. Cuma gara-gara minta duit sama bapaknya nggak dikasih. Malah ngajak temennya buat ngebegal bapaknya sendiri. Atas kejadian itu, saya akan mengundurkan diri sebagai kades sebelum hari pemilihan. Untuk urusan Hartono, biar kita serahkan di proses hukum saja. Siap, Pak Kades. Oh iya, tujuan saya datang kemari, saya ingin menjelaskan kesalahpahaman ini. Jadi begini, beberapa bulan sebelum Pak Musa meninggal, beliau meminta tolong kepada saya. Ada sebidang tanah, itu kepemilikannya bapak dari Ibu Musa. Pak Musa berencana ingin memilikinya kembali. Dan dia mau hal ini dirahasiakan dari Bu Musa. Beliau sangat sadar bahwa gara-gara tanah tersebut, keluarganya jadi terpecah. Ibu tidak mau lagi ngobrol dengan anak. Anak yang sayang dengan orang tua tidak berani lagi datang. Pak Musa berharap dengan kembalinya tanah ini kepada Bu Musa, permasalahan duniawi macam ini segera selesai. Karena sejatinya sebuah keluarga adalah keutuhan keluarga. Tanpa adanya keutuhan itu, Pak Musa merasakan rumahnya hambar. Maka hari itu saya datang ke rumah untuk mengabari kepada Pak Musa bahwa surat-suratnya sudah selesai. Namun ibu saat itu salah paham dan memukuli saya. Saya tidak bisa membela diri karena saya berjanji kepada Pak Musa untuk merahasiakan semua ini. Nah, ini akan saya serahkan. Ini amanat dari
Pak Musa. Wah, rapi. Ya, Gerhana. Salah nenek udah selesai. Terus kita pulang. Pulang? Pulang kemana? Ya ke rumah. Kita kan udah di rumah. Nanti nenek. Oke. Kamu nggak mau sekolah di Ciberem? Sekelas sama Cempaka gitu? Serius mah, kita nggak balik ke Jakarta? Gak apa-apa kok. Kapan kita pindahan? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mangga, mangga. Halo. Gerhana. Hana teh bawain apa buat nih? Ini ada teh. Nuhun sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk teh. Wah. Teh Surti, apa yang bisa saya bantu? Di Halo. belakang. Oh iya. Tante. Halo. Hai Cempaka. Hai Tante, hai Om. Halo. Ya udah deh, yang gampang. Twinkle twinkle. Twinkle, twinkle. Sang Haji, Tante dengar dari Bayu kamu bisa bikin aplikasi e-commerce. Bisa, Tante. Nah, Tante mau minta tolong kamu bikinin aplikasi yang bisa menjual hasil bumi di sini ke seluruh Indonesia. Mantep, mantep. Ada hasil bumi yang harus dijual cepat, ada juga yang bisa tahan lebih lama. Mbak Neti, ideku untuk membantu petani di sini adalah menjual langsung sayuran dari tangan petani ke tangan para chef, tanpa perantara. Jadi otomatis kan harganya akan jauh lebih murah dan sayurannya akan tetap fresh. Wah, bagus banget itu. Jadi kapan kita bisa mulai? Tergantung Sang Haji nih, bisa cepet nggak? Gimana Sang Haji? Tergantung bayarannya. Jangan mahal ya. Ayo makan. Ayo. Bayu ambilin buat Cempaka. Kamu aku ambilin. Mau. Kapan lagi dimasak Ayam. shape? Oncom. Tahu tempe. Pete.